Halo, selamat sore ya teman-teman petani. Pada kesempatan sore ini kita lagi di kebun Alpocate Farm biasa. Kita akan mengaplikasikan ya MKP pada tanaman alpukat ini. Coba kamera, coba diambil secara menyeluruh ya, jarak jauh. Terus ini dari tanam udah memasuki 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Artinya ini akan kita coba, kita aplikasi dengan MKP ini. Nanti kita akan melihat perkembangannya 1-2 bulan ke depan ya. Terhitung hari ini tanggal 5 Juli ya. Artinya nanti akan kita update pada tanggal 5 Agustus. Kalau 2 bulan ke depan artinya ya 5 September. Jadi ini 1 kilo kita bagi 2 ya, jadi ini kurang lebih setengah kilo ya. Kita aplikasi, kita coba tanam ya pupuk ini. Kita udah bikin parit ya di kurang lebih tajuk daun ya. Yang mana sebelumnya ini alpukat jenis ya, kalau di labelnya, karena ini kebetulan alpukat dari luar Kalimantan kemarin. Kita mendapatkannya dari pemerintah bantuan ke kelompok tani. Jadi kita mendapatkan dari kelompok tani. Salah satu ini kita tanam udah berusia dari tanam ya 2 tahun kurang lebih ya, 2 tahun karena kemarin Juni 2 tahun 1 bulan. Yang mana di 2 tahun 1 bulan itu ya ini seperti inilah keadaan perkembangannya. Terus kalau kita lihat dari keseluruhan, coba kamera ya, keseluruhan ya, artinya ini tidak lagi terobos ya, tidak lagi terobos, daun pada menua ya. Postur batang ya kurang lebih lah berdiameter ya, di atas lengan ya, di atas lengan ya. Ini jadi kita akan mencoba aplikasi ini karena kita juga penasaran ya penasaran bentuk nanti buahnya seperti apa. Kita coba untuk memicu ya. Dia ini udah memasuki fase generatif ya. Kita ingin tahu juga ya, mudah-mudahan ini salah satu cocok untuk di daerah kita ya, kalau di Kalimantan ya. Karena di labelnya itu di situ tertulis varietas hijau panjang. Varietas hijau panjang yang biasa juga kita udah update ya sebelumnya di YouTube Alpocate Farm. Oke, kita coba aplikasi ya. Nanti akan kita update kembali setelah melalui dari saat ini melalui 1 bulan atau kurang lebih nanti 2 bulan ya. Jadi ini kita coba pakai yang kaya kandungan kalium dengan fosfat. Jadi ini kita taburkan ya merata ya di sekitar tajuk daun. Jadi kandungan yang ada di MKP ini ya
Untuk fosfatnya itu 52% ya untuk fosfat. Untuk kaliumnya 34%. Oh, setelah ini biar nanti kalau waktu ada panas ya tidak menguap, ini kita langsung siramkan biar dia meresap ya, meresap di tanah ya. Nah, setelah dia nanti akan kita tutup kembali. Ini kita kocor dengan air ya. Nah, udah kita siapkan ini. Jadi kita kocor. Nah, kebetulan kita agak jauh dari penampungan air, sehingga kita pakai sprayer ya, tangki. Nah, yang mana tangki ini biar dia airnya lebih besar ya, volume yang keluar. Jadi kita lepas ini dia punya ini spraynya. Nah, jadi ini kita kocor ya biar anunya ini langsung meresap pupuknya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini untuk efisiensi saja teman-teman. Nah, jadi langsung meresap ya ke akar ya, diantisipasi kalau besok kemarau, besok panas tidak menguap. Coba kamera sampai di sini. Nah, jadi semua kita siramkan ya, kita larutkan ya dengan bantu air. Tentu nanti akan kita tunggu ya, kita update kembali 1-2 bulan ke depan ya. Tadi kita lupa ya, kita tambahkan ya, di sini ada yang mengandung ya balikas ya, balikas kalsium 96%, besi 0,1%, magnesium 3,1%, aluminium 0,07%, boron ada 2%. Nah, jadi ini kita taburkan juga sama seperti yang tadi ya. Jadi teman-teman, kita sama-sama belajar ini ya. Nah, jadi saya juga akan melihat nanti sejauh mana perkembangannya. Nah, kalau kita lihat di brosur itu, ini adalah untuk sebagai katalisator ya, memacu untuk pembungaan ya. Nanti akan kita lihat 1-2 bulan ke depan ya. Nah, jadi ini langsung kita aplikasi juga ya, balikas ini. Nah.
Oh, jadi sama ini kita larutkan ya dengan air. Jadi tujuannya ini ya teman-teman, ini salah satu untuk kita data pembelajaran ya. Nah, tentu kalau kita tidak mencoba kita tidak tahu apa yang akan terjadi kan. Nah, ini kita mencoba sehingga kita nanti tahu 1-2 bulan ke depan akan apakah seperti yang kita harapkan sesuai dengan brosur, karena sifatnya katalisator, artinya mempercepat ya. Tentu di sini dalam artian mempercepat yang dimaksud itu kita juga harus ya memenuhi kriteria lah kan, memenuhi kriteria ya. Untuk tanamannya ya paling tidak ya memenuhi syarat ya, memenuhi syarat di sisi pertumbuhannya, ciri-ciri ciri-ciri ini udah tidak terobos ya. Nah, coba lihat kameranya secara keseluruhan. Kedua, daunnya ya udah pada tua ya daunnya, dan secara penampilan fisik ya udah mampu lah untuk menopang buah ya. Udah mampu untuk menopang buah. Secara usia juga udah memasuki fase generatif ya, fase produksi berbunga berbuah. Oke, untuk ini kita akan aplikasi lagi satu. Nah, tentu ini kita tutup. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, nanti akan kita praktekkan lagi satu ya teman-teman ya. Ini jenis varietas sudah kita sebutkan tadi ya, jenis labelnya itu hijau panjang. Jadi kita juga penasaran hijau panjang itu seperti apa bentuk karakter dia punya buah ya. Ini untuk antisipasi saja ya, kalau tidak kita tutup peluang dia hanyut dan peluang dia menguap juga akan terjadi gitu kalau musim ada kemarau ya, ada panas. Demikian juga kalau hujan, tentu pupuknya tidak menyebar kemana-mana. Oke teman-teman ya, ini TA ya, perlu saya jelaskan. Ini kemarin belum dikasih
belum dikasih lubang atau bocoran. Jadi tujuannya kita koyak ini begitu ada hujan, air hujan akan masuk di sini, tentu rembesannya akan menyebar ya. Nah itu. Oke, kita lanjut lagi ke yang satu. Ini juga udah memenuhi syarat ya. Oh, karena usianya sama. Tapi ini kita tahu ini jenis lilin ya. Lilin Sinca. Nah, ini juga ciri-ciri ya mungkin akan siap berbunga. Karena di sisi trobus udah tidak ada. Biasanya ciri alpukat akan keluar bunga itu daunnya ini menua, tidak ada lagi trobus, tidak ada lagi daun-daun muda ya. Nah, itu kita akan terapkan lagi treatment ke alpukat lilin Sinca yang kurang lebih sama usianya ya, dari tanam 2 tahun 1 bulan. Karena kemarin kita tanam Juni ya, kita tanam pertengahan Juni 2022. Coba kamera penampakan total ya. Nah, penampakan total keadaan secara fisik alpukatnya seperti ini ya. Jadi kita ngambil sampel ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman petani ya. Sama-sama belajar. Ini penampakan fisik ya. Ini diameter batang juga ya. Coba kamera. Diameter batang ya. Ini lengan saya ya, artinya udah kurang lebih 2 kali atau 3 kali lengan saya besar batangnya. Kita tidak bawa meteran hari ini untuk mengukur berapa diameternya. Saya perkirakan ini diameternya ya kurang lebih lah ada 10 cm seperti itulah kurang lebih. Sama dengan yang tadi, usia dari tanam 2 tahun 1 bulan ya. Kurang lebih secara fisik. Coba kamera di kejauhan ya, di sini secara fisik ya. Ini secara fisik dari bawah sampai ke pucuk ya. Udah tidak terobos lagi, artinya menandakan dia udah menua ya, udah akan beralih dari fase vegetatif akan masuk fase generatif, produksi berbunga berbuah. Nah, jadi kita coba ya sesuai yang ada di brosur ini ya, kita coba pancing ya, kita coba pancing ya, sama-sama belajar kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kita akan lihat update lagi di 1-2 bulan ke depan. Artinya kalau hari ini terhitung 5 Juli, artinya nanti akan kita update lagi 5 Agustus atau 5 September ya, bagaimana perkembangannya. Karena saya juga belajar, saya coba menggunakan metode ini untuk memancing ya, atau sebagai katalisator lah seperti itu ya, untuk coba membantu sehingga dia memasuki fase
fase generatif, lebih ada tambahan nutrisi lah, seperti itu. Lagi ada tambahan nutrisi dari luar, karena ini memang salah satu ya yang sangat diperlukan oleh tanaman. Nah, jadi tadi 1 kilo ya, jadi kita aplikasi setengah kilo karena alpukatnya juga masih kecil kan, kurang lebih ya diameter tajuk daun ya kurang lebih lah sekitar 2 meter atau 3 meter ini. Maksud saya tajuk daun ya, daun sini sampai ke daun sana ya kurang lebih lah 3 meter ya. Buka lebar daun yang sebelah selatan dengan daun yang sebelah utara. Terus yang mana kita memahami semuanya, semua jenis tanaman itu unsur yang sangat diperlukan itu ada 3, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, yang mana di sini kandungannya ini kalium, kaya kalium ya, kaya kalium dan kaya fosfat. Fosfatnya di sini 52%, kaliumnya 34%. Kenapa tidak masuk nitrogen, tidak pakai NPK? Ya karena kalau kita kasih NPK, kalau kita kasih nitrogen lagi, ada kemungkinan besar dia kembali lagi vegetatif. Kembali lagi nanti vegetatif, artinya ya pertumbuhan. Pertumbuhan ya, kalau kita berbicara pertumbuhan ya otomatis dia akan ada terobos lagi. Seperti itulah ya. Karena kita hanya main di fosfat dengan kalium, jadi ya kita aplikasi MKP inilah mungkin yang cocok, karena saya juga baru mencoba, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kita akan aplikasi, jadi nanti kita akan bantu juga dengan balikas ya. Jadi kita bersihkan dulu ya di sekitar tajuk daun, yang mana nanti tujuannya ya sama dengan tadi ya. Kalaulah ada kemarau dia tidak menguap, panas yang ekstrim. Kalaulah hujan dia tidak lari kemana-mana, tetap berada di sekitar perakaran alpukat. Jadi sehingga alpukatnya juga lebih gampang menyerap nutrisi yang kita tambahkan ini. Sebelumnya kita biasa gunakan ini teman-teman ya, MKP ini, tapi dengan sistem di spray. Jadi kita sama-sama belajar mencoba cara tabur seperti ini. Biasa kita gunakan akan lebih hemat, murah meriah itu di spray, disemprotkan ya di tanaman yang udah masuk fase 2 tahun ke atas lah ya, fase generatif. Nah, ini juga biasanya balikas ini biasanya juga kita spray. Jadi tidak masalah ini, kita campur saja ini. Ini namanya ini unsur mikro atau pupuk mikro. Mikro dalam artinya diperlukan tumbuhan tapi tidak dengan skala besar. Nah, jadi kalau jenis makro, pupuk makro itu biasa dinamakan makro, itu biasa dinamakan NPK.
Nah, kandungan NPK kita tahu ada yang di program pemerintah itu di Ponska itu ada NPK-nya. Kalau tidak salah NPK di Ponska itu ya 15, 10, 12. 15% nitrogen, 10% di fosfat, NPK, 12% kaliumnya. Terus ada juga kalau NPK itu yang sama 16-16 itu ada di Mutiara. Jadi kesempatan ini kita menggunakan MKP, beda ya, MKP dengan NPK. Kalau NPK nitrogen, fosfat, kalium. Kalau MKP ini dia. Ini MKP Pak Tani. Ya, ini hanya sebatas memudahkan ya, berbagi pengalaman. Kita sama-sama belajar mencoba. Setelah ini nanti kita kocor ya. Kita kocor karena ini udah ke sorean ya. Nanti ini akan dikocor ya. Masih bisa ini waktunya kita kocor. Setelah kita aplikasi ya tadi cara ditabur, kita kocor lagi seperti ini ya. Jadi langsung larut ya, karena ini kalau kira kita tidak larutkan khawatir dia tidak terarah mempengaruhi penguapan ya. Satu, kalau hujan datang juga dia tidak menyebar kemana-mana. Jadi ini tujuan kita, sehingga kita larutkan lagi dengan air, kita kocor. Penggunaan model seperti ini baru kita terapkan pada sore ini di 2 alpukat varietas yang berbeda. Ini jenis lilin Sinka ya. Usia sama, usia tanam 2 tahun 1 bulan. Yang tadi pertama yang kita aplikasi itu jenis apokat dari luar Kalimantan. Itu dari Jawa, bantuan dari kelompok tani, kita mendapatkannya dari kelompok tani. Itu kita biasa menggunakan MKP dan balik ke sini ya, tapi biasa dengan cara dispray. Tentu untuk tanaman yang udah masuk alpukat 2 tahun 3 tahun ke atas. Kadang yang kita spray itu sebelum keluar bunga atau udah bakal buah ya, karena dari petunjuknya ya, dari petunjuk itu untuk mempertahankan kerontokan, untuk mencukupi unsur hara ya, untuk unsur hara untuk membantu pembuahan itu sehingga dia lebih berkualitas, baik di sisi rasa, di sisi pembentukan sel-sel buah, sehingga dia lebih permanen ya, tahan terhadap serangan-serangan gangguan hama ataupun gangguan lainnya. Biasa, tapi ini kita coba cara sistem ditabur, dikocok tadi. Makanya saya bilang ini kita sama-sama belajar, nanti akan kita update lagi ini 1-2 bulan ke depan. Hari ini saya ulangi lagi, tanggal 5 Juli nanti kita akan update kembali pada tanggal pada tanggal 5, kurang lebih tanggal 5 Agustus ya, Agustus awal atau nanti September. Setelah kita kocor ini ya, sebaiknya kita kembalikan lagi, kita tutup ya, kita tutup. Yang tadinya kita bikin parit ya, udah
cara begini kita tutup. Oke teman-teman, kira seperti ini. Jadi semoga aplikasi yang kita terapkan ini akan membuahkan hasil nanti ya, 1-2 bulan ke depan. Tentu akan kita update terus. Ikuti ya teman-teman. Jangan lupa di like, di share, tentu di komen juga ya. Mungkin teman-teman ada cara lain yang lebih mantap, yang lebih efektif. Tidak ada salahnya kita saling berbagi ya pengalaman ya, yang kita terapkan di lapangan. Jangan lupa di subscribe ya, untuk mendapatkan tayangan-tayangan terbaru dari channel Alfocate Farm. Tetap semangat. Salam dari Kota Singkawang. Salam petani berjaya. Oke, selamat sore semua.